Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Cerita kali ini kiriman dari Bang Tatang Sudrajat, di mana dia dan ketujuh anggota lainnya tersesat selama 4 hari di Ciremai pada tahun 2000 silam. Apa yang terjadi selama tersesat itu? Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang dari Bandung. Saya ingin berbagi kisah mengenai pengalaman pendakian di tahun 2000. Ketika itu pendakian dilakukan di Gunung Ciremai. Februari tahun 2000. Di tahun tersebut, saya pribadi sudah tergabung dalam satu wadah organisasi pegiat alam bebas yang ada di Bandung dan sudah melakukan Diklatsar, pendidikan latihan dasar, selama 15 hari. Sedangkan tujuan pendakian ke Gunung Ciremai saat itu bertujuan untuk pencarian NRP, nomor registrasi pokok, sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota penuh di organisasi pencinta alam yang kami ikuti. Selain mengikuti materi pradiklat gunung, hutan dan menjalani Diklatsar, untuk mendapatkan NRP tersebut, anggota muda diwajibkan melakukan pengembaraan atau pendakian. Lalu disepakatilah yang berangkat pendakian ke Gunung Ciremai dilakukan oleh 8 anggota, terdiri dari 6 anggota muda dan 2 anggota senior. Di antaranya ada saya, Tatang yang biasa dipanggil Abrak, Dodi atau Cuon, Agusni atau Bacok, Iwa atau Jawek, Dadang atau Pendul, Ratno atau Jawa, serta ditemani 2 senior yaitu Kang Eros atau Babe, serta almarhum Mas Budi atau Bool. Ketika itu, dari segi usia, mungkin yang paling muda dari kami itu adalah si Bacok. Dia masih kelas 2 STM. Dan yang paling tua adalah Mas Budi almarhum dan Babe. Sedangkan saya saat itu berusia 20 tahun kurang sedikit. Singkatnya, dilakukanlah segala persiapan dari mulai pengepakan logistik pribadi serta logistik tim. Oh iya, saat itu kami oleh senior-senior hanya diperbolehkan untuk membawa perlengkapan masak berupa parafin 1 bungkus serta misting TNI 2 set. Di saat itu, di tahun 2000-an, kompor gas portable memang sudah ada. Tapi atas instruksi senior, kami tidak diperkenankan untuk membawanya, dengan alasan untuk mengasah skill kami nanti di lapangan. Singkat kata, setelah segala persiapan manajemen perbekalan dirasa sudah siap dan manajemen perjalanan sudah dikondisikan, disepakatilah kami berangkat dari Bandung di hari Jumat subuh dengan rute awal Terminal Bis Cicahem menuju Cilimus Kuningan. Selama perjalanan tidak terjadi hal yang menghambat, dan alhamdulillah setelah perjalanan dari Bandung kami tiba di Kuningan pada jam 10 pagi. Lanjut kami berjalan ke basecamp Cibunar Linggarjati. Setelah tiba dan mengurus simaksi, kami berdelapan melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat. Setelah melaksanakan sholat Jumat dan mengisi perut di warung terdekat, perjalanan dilanjut lagi ke pos pintu pendakian Cibunar. Tidak lupa ritual wajib sebelum pendakian pun kami lakukan, yaitu berdoa memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan selama perjalanan naik serta perjalanan turun sampai kembali ke rumah. Perjalanan pun dilanjutkan, dan saat pendakian memasuki area pos Lewong Datar, entah kenapa saat itu salah satu rekan kami yang bernama Ratno berteriak sambil memegang perutnya. Dia teriak lumayan kencang, meminta untuk istirahat dulu sebentar. Teriakan Ratno tersebut membuat kami semua kaget. Lalu Kang Babeh dengan almarhum Mas Budi diikuti kami semua langsung menghampiri dan menanyakan kondisi Ratno. Sesaat setelah Kang Babeh dan Mas Budi menangani Ratno, Kang Babeh berkata kepada kami semua untuk break dulu di area tersebut dan menunggu instruksi selanjutnya. Saat sedang break tersebut, Mas Budi menyuruh Ratno melepaskan karilnya, lalu menyuruhnya untuk tidur terlentang. Dalam posisi tersebut,
kami melihat tatapan Mas Budi terlihat sangat tajam menatap perut Ratno. Tidak lama setelah itu, kami melihat tangannya Mas Budi ditempelkan di area perut, dan sekitar 5 menit kemudian, Ratno yang tadinya meringis kesakitan terlihat sudah agak tenang mimik mukanya. Alhamdulillah. Oh ya, sekedar info, dari banyaknya senior-senior kami, Mas Budi termasuk orang yang mendalami hal-hal di bidang metafisik. Posisi kami saat itu masih di area lawang datar, dan waktu sudah memasuki jam 3 lebih. Tidak lama, si Kang Babeh menyuruh kami untuk membuat bivak karena perjalanan akan dilanjutkan menunggu rekan kami Ratno benar-benar pulih. Singkat kata, kami break di area lawang datar tersebut cukup lama. Ketika mendekati waktu maghrib, kami bongkar keril dan dilanjut memasak makanan berat. Untuk memasak tersebut, Kang Babeh hanya memberikan setengah potongan biji parafin, dan dia bilang harus cukup untuk memasak nasi serta bikin kopi. Tidak pakai lama, kami berenam membagi tugas. Ada yang membuat perapian, serta yang lain mencari kayu bakar untuk memasak. Singkatnya, perapian sudah jadi, nasi serta minuman hangat sudah terkondisikan. Selepas maghrib, seusai melaksanakan sholat berjamaah, posisi kami masih di area lawang datar. Kami berkumpul melingkar untuk bercengkrama menikmati kopi panas yang dicampur sereh, ditemani hangatnya rokok kretek Sampurna yang saat itu betul-betul sungguh nikmat. Tidak lupa juga saat itu senior-senior kami berpetuah berbagi pengalaman tentang pendakian-pendakian mereka, dari mulai gunung-gunung di Jawa Barat sampai pendakian mereka ke gunung yang pernah mereka jejaki. Salah satunya ke Gunung Leuser yang berada di Aceh. Dalam pembicaraan tersebut, mereka menekankan tentang adab dalam melakukan suatu pendakian, di mana lisan serta tingkah laku harus betul-betul dijaga, serta hakikat mendaki gunung yang mana sungguh banyak pembelajaran hidup yang bisa diambil di dalamnya. Saat itu, kondisi Ratno sudah membaik. Dia sudah tidak merasakan perih di lambungnya dan pusing di kepalanya sudah hilang. Namun untuk perjalanan pendakian, Mas Budi memberikan instruksi bahwa perjalanan akan dilanjutkan pada jam 1 dini hari nanti. Dan kami selaku junior-juniornya hanya mengangguk mengiyakannya tanpa ada pertanyaan. Singkat cerita, tibalah jam 1 dini hari, yang berarti sudah memasuki hari Sabtu. Persiapan dimulai selepas kami membereskan semua jejak. Dari mulai perapian bekas memasak serta api unggun kecil, semuanya sudah terkondisikan dan aman. Pendakian dilanjutkan. Perjalanan dilakukan perlahan untuk mengimbangi kondisi teman kami yaitu Ratno yang dalam kondisi kurang fit setelah kejadian sore tadi. Dan sekitar jam 4 pagi diputuskan untuk istirahat untuk melakukan sholat subuh terlebih dahulu. Usai melakukan sholat subuh tersebut, kami semua disarankan untuk tidur, dikarenakan perjalanan awal dari Bandung kami semua belum tidur, dan kami semua dalam kondisi capek dan mengantuk. Posisi kami kalau tidak salah, kami berada di bawah pos Pangalap. Jadi saat itu kami istirahat di jalur pendakian, tiduran dengan bersandar ke keril masing-masing. Dan di sini pula lah saya mengalami hal yang sampai saat ini membuat saya pribadi banyak bersyukur. Tidak lama ketika istirahat dan semua pun tertidur, termasuk saya yang tidak lama rebahan langsung tepar. Dalam tidur tersebut saya bermimpi, di mana dalam mimpi itu saya dimarahi oleh ibu saya. Dalam mimpi tersebut, ibu marah besar kepada saya, dikarenakan dalam mimpi itu saya tidak melaksanakan sholat Jumat. Entah kenapa, dalam mimpi tersebut ibu marahnya sangat luar biasa, sampai-sampai saya saat itu mengigau berteriak-teriak menyebut nama ibu sambil berlari. Jadi saya mengigau, teriak panggil ibu sambil jalan setengah lari ke arah jalur turunan yang curam. Namun alhamdulillah saat itu teman saya yang bernama Jawe langsung refleks menangkap badan saya yang jalan setengah lari. Saat itu Jawe sudah terbangun karena waktu juga sudah pagi, dan dia berada di jalur yang saya lewati. Setelah kejadian tersebut, kami berkumpul lagi, membuat kopi serta memakan biskuit dan sedikit roti yang dibagi-bagi. Tidak lupa Mas Budi serta Kang Babeh saat itu menekankan kepada kami untuk selalu fokus dan hati-hati, selalu berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan pun dilanjutkan pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan selanjutnya, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, dan kami tiba di pos Sangga Buana pada jam 1 siang lebih.
Selanjutnya kami istirahat untuk sholat serta makan. Begitu selesai makan, kami melanjutkan perjalanan. Sekitar 15 menit berjalan, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, dibarengi petir yang suaranya sangat keras. Alhasil kami semua turun lagi ke pos Sanggabuana untuk ngecamp di pos tersebut, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Pada jam 4 sore, posisi kami masih di Sanggabuana dalam kondisi masih hujan, namun sudah tidak terlalu deras. Kami diinstruksikan untuk mendirikan tenda. Saat itu tenda yang kami bawa adalah tenda pramuka yang segitiga. Entah kenapa, para senior-senior kami waktu prepare perbekalan malah menganjurkan untuk membawa alat-alat gunung seperti tenda segitiga serta alat masak yang hanya menggunakan parafin. Padahal di sekretariat saat itu ada tenda dum serta kompor gas mini portable atau kompor kupu-kupu ada sampai 7 piece. Entahlah. Singkatnya tenda sudah jadi, lalu kami semua masuk untuk berlindung. Selain dari hujan, juga dari dinginnya udara di pos Sanggabuana tersebut yang benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Hujan di pos Sanggabuana seolah tidak mau pergi. Selepas maghrib, barulah hujan reda. Saya melihat teman-teman sudah pada tidur, tapi kondisi perut saat itu berteriak-teriak. Alhasil, saya membongkar keril untuk mengambil beberapa potong biskuit. Cerita berlanjut pada keesokan paginya, yaitu hari Minggu. Sekitar jam 5 pagi, kami semua sudah bangun. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, kami pun lanjut perjalanan menuju ke puncak. Dalam perjalanan ini, kami membawa semua keril, dikarenakan kami akan turun melalui jalur Palutungan. Singkat cerita, kami tiba di puncak sekitar jam 8 pagi. Pendakian saat itu lumayan, tapi tidak terlalu ramai. Saat itu di puncak ada 3 rombongan termasuk rombongan kami. Sekitar 40 menit kami berada di puncak, Kang Babeh serta Mas Budi menyuruh kami untuk berkumpul. Saat itu, kami satu persatu diberikan kertas yang ternyata isinya adalah tulisan angka serta sudut-sudut kompas dan tanda-tanda medan di mana kami harus mencari objek yang sudah ditandai oleh mereka berdua. Yang mana disitulah letak NRP kami bisa ditemukan. Mereka pun memberikan waktu 15 menit kepada kami. Pencarian objek pun dimulai. Dan alhamdulillah, singkatnya, kurang dari 15 menit kami semua sudah menemukan dan berkumpul lagi. Selanjutnya, seremonial sederhana dilakukan. Ucapan selamat serta tidak lupa tamparan 3 jari pun mendarat di setiap pipi kami. Perasaan saat itu sungguh membuat kami terharu serta menitikkan air mata. Tidak lupa kami berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setengah dari niat kami saat itu sudah dijalankan. Setelah acara di puncak beres, perjalanan kami lanjutkan dengan jalan melipir kawah puncak Ciremai. Saat itu kami ambil arah melipir ke kanan. Sempat terjadi adu argumen di antara senior kami, yang mana Mas Budi menyarankan ambil langkah melipir kiri untuk menuju puncak yang dari Apui atau Palutungan, sedangkan Kang Babeh menyarankan ambil langkah untuk melipir ke kanan. Namun adu argumen tersebut tidak berlangsung lama, dan disepakati kami semua ambil langkah untuk melipir ke kanan. Perjalanan turun pun dilanjutkan dengan posisi Kang Babeh ada di depan, sedangkan Mas Budi posisinya di paling belakang atau sweeper. Nah, dalam perjalanan menyusuri sisi kawah Ciremai, radius perjalanan sekitar 30 menit, Kang Babeh berhenti, dan kami semua melihat ada pelang petunjuk dengan tulisan Raja Galuh Majalengka. Saat itu, Kang Babeh melemparkan usulan bagaimana kalau kita turun dengan ambil rute ini saja, yaitu jalur Raja Galuh. Dan dia lanjut menanyakan kepada Mas Budi mengenai ide tersebut. Di sini Mas Budi tidak langsung mengiyakan, tapi dia melemparkan usulan tersebut kepada kami selaku juniornya. Dan kami saat itu diinstruksikan untuk mengemukakan pendapat. Saat itu, setiap dari kami mengemukakan pendapat, ada yang setuju turun via Raja Galuh dengan alasan ringkasnya, dari Majalengka lebih dekat perjalanan ke arah pulang ke Bandung. Sedangkan yang tidak setuju, jalur ini tidak ada di data sewaktu kami mengumpulkan informasi untuk manajemen perjalanan sebelumnya. Di situ saya pribadi paham, senior-senior kami itu sedang menguji kami selaku juniornya. Bagaimana cara menghadapi suatu kondisi bila mana terjadi suatu perdebatan. Singkat kata, perdebatan itu selesai dan kami semua sepakat untuk turun via jalur Raja Galuh tersebut. Perjalanan awal kami turun via jalur Raja Galuh itu lancar-lancar saja.
Tetapi sekitar 30 menit perjalanan, kami dibingungkan dengan kondisi jalur di depan yang banyak cabang. Disinilah awal dari semuanya bermula. Saya ingat saat itu jam setengah 12 siang, dan memang jalur di depan kami itu membuat pusing. Yang mana jalur pendakian dan yang mana jalur bekas jalur binatang. Kanan kiri itu seperti jalur semua. Waktu berlalu, diputuskan ambil arah yang ke kanan, dengan pemikiran kalaupun kita nyasar, arah kanan pasti nanti ketemu jalur yang arah dari Linggarjati. Tetapi, sudah hampir 3 jam berjalan, kami belum juga menemukan jalur yang benar. Kondisi medan di sekitar adalah hutan lebat dengan pepohonan yang sangat rimbun. Tetapi dalam keadaan tersebut, senior-senior kami, yaitu Kang Babeh dan Mas Budi, terlihat tenang-tenang saja, seperti tidak ada pikiran apa-apa. Mereka malah banyak bercanda dan tertawa ngecengin kami juniornya. Lain halnya dengan saya dan mungkin semua teman-teman satu angkatan. Saya melihat wajah teman-teman dari mulai Jawek, Bacok, Pendul, Cuwon, apalagi si Ratno sudah mulai pucat dan gelisah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan posisi Kang Babeh masih di depan sebagai leader, kami di tengah dan Mas Budi di belakang. Sekitar jalan 20 menitan, tiba-tiba Babeh berhenti dan dia bilang untuk break. Setelah kami sedikit berjalan ke depan, ternyata di depan kami adalah jurang yang mungkin saya perkirakan dalamnya sekitar 80 meteran. Saat itu Mas Budi menyarankan agar kita rehat dan menenangkan pikiran, serta dia menyarankan kepada kami untuk tidak kalut. Pada saat tersebut terjadilah sedikit percekcokan antara saya dengan Ratno, yang mana saat itu posisi Ratno sedang berdiri sambil memegang batang pohon di sampingnya, dan di depannya adalah jurang. Saya berdiri di belakang Ratno sambil kedua tangan ini memegang dahan yang posisinya berada di atas kepala Ratno. Saat itu angin lumayan gede dan entah kenapa dahan yang saya pegang waktu itu patah. Sontak saya refleks dan tidak sengaja langsung memegang pundak Ratno yang posisinya berada di depan saya. Dia pun marah besar kepada saya dan saat itu saya langsung minta maaf kepadanya karena memang dia pasti kaget dikarenakan dia merasa didorong oleh saya. Padahal di depan kami berdua adalah jurang. Ya, jurang yang sangat dalam dengan kedalaman 80 meter. Di saat itu dia masih tetap marah walaupun saya berulang kali meminta maaf. Dan saya katakan tidak mungkin saya ada niat untuk mencelakakan teman sendiri. Terakhir saya minta maaf, tetapi dia tetap marah dan malah mengajak saya untuk berantem. Disitulah amarah saya kepancing. Dan kami berdua posisinya masing-masing sedang memegang golok tebas Tramontina atau golok Brasil. Kacau lah saat itu. Sontak oleh teman-teman yang lain, kami berdua pun dipisahkan. Di sisi lain, Mas Budi dan Kang Babeh cuma ngeliatin kami berdua dengan tatapan dingin, yang saat itu sudah mulai reda amarahnya. Setelah itu, Kang Babeh menghampiri kami berdua. Tanpa aba-aba, tamparan mendarat di pipi kami berdua. Lalu dia ngomong dalam bahasa Sunda dengan pelan tapi tegas. Kalian semua itu adik-adik saya, sudah bukan teman lagi, tapi kalian semua itu saudara. Sekarang kalian berdua mau saling bunuh. Kenapa ngumbar amar seperti ini? Mau jadi apa hidup kalian? Lelaki jantan itu bukan laki-laki yang jago berkelahi, bukan juga keras kepala serta keras kepalan tangan. Tapi bagi seorang pendaki, jantan itu berani mengakui kesalahan, berani mengakui kelemahan. Lembutkanlah hati kalian. Kalian harus saling menjaga. Sekarang kalian harus saling memaafkan. Kalian itu saudara, bukan musuh. Seperti itulah yang dikatakan senior kami saat itu. Walaupun sederhana, tapi dalam kondisi saat itu seperti air yang menghapus dahaga saat kami kehausan. Selanjutnya saya dan Ratno pun berangkulan dan tidak lupa saling minta maaf. Kembali ke cerita. Saat itu hari sudah mau gelap. Kami melihat Mas Budi dan Kang Babeh berinteraksi. Tidak lama setelah itu, Mas Budi berucap kepada kami semua untuk berkumpul dan membuat posisi lingkaran. Kemudian Mas Budi ngomong bahwa dalam kondisi saat ini, jangan membiarkan rasa kalut menguasai hati serta pikiran kita. Kita harus tetap tenang. Dan dia mengatakan untuk menerapkan arti dan tujuan survival, yaitu materi yang kami terima sewaktu di Pradiklat sebelumnya. Setelah ucapan-ucapan dari Mas Budi serta Kang Babeh selesai, tak lupa kami diinstruksikan untuk berdoa memohon keselamatan agar bisa keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Perjalanan berlanjut dari posisi semula yang mana kita saat itu mentok ke pinggir jurang.
kami lanjut berjalan naik ke arah sebelumnya. Berhubung kondisi saat itu sudah mau maghrib, diputuskanlah radius beberapa meter kami mencari area datar untuk mendirikan bivak. Alhamdulillah, beruntung tidak jauh saat berjalan naik, kami menemukan area yang pas untuk mendirikan tenda atau bivak. Malam pun tiba. Sekitar setelah Isya, kami disuruh tidur cepat oleh senior kami. Kami sudah di posisi di dalam sleeping bag masing-masing. Mas Budi dan Kang Babeh masih terlihat ngobrol di depan api unggun. Dan singkatnya, kami pun tertidur. Senin di hari ketiga, pagi itu jam 5 pagi, kami dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Singkat cerita, jam 8 pagi, kondisi perut sudah diisi dengan biskuit serta sedikit teh hangat. Di saat itu, logistik air betul-betul sangat kami hemat. Setelah sarapan selesai, ritual pagi dilanjut dengan berdoa. Kami semua berdoa dengan khusyuk. Saya melihat setelah berdoa tersebut, mata teman-teman kami, terutama Jawek dan Bacok, berkaca-kaca. Perjalanan pun dilanjutkan di hari ketiga dengan menyusuri kontur-kontur medan ke arah kiri dari awal semula kami turun. Medan yang dilalui sungguh sukar dilukiskan. Dibilang ekstrim ya luar biasa ekstrim, tapi kami bersyukur di saat genting tersebut, senior-senior kami, baik itu Mas Budi ataupun Kang Babeh, mereka tampak biasa-biasa saja, cenderung ceria dan semangat. Dalam perjalanan itu pula, tidak jarang kami menemukan tumbuhan-tumbuhan kantong semar, serta tumbuhan begonia yang alhamdulillah sangat membantu mengusir sedikit rasa haus kami. Hari sudah mulai panas dan tanpa disadari, kami sudah berjalan sekitar 5 jam dengan posisi jalur belum ditemukan. Setelah rehat sejenak untuk tayamum dan melakukan sholat zuhur, perjalanan pun dilanjutkan dengan posisi melipir mengikuti kontur ke arah kiri. Tidak lama kami berjalan, mungkin sekitar 1 jam lebih, dari depan Kang Babe teriak, "Nah, ini jalur, Allahu Akbar!" Sontak dengan teriakan serta pekikan takbir tersebut, kami semua bersuka cita. Dan setelah dilihat, memang di sana ada pelang dengan tulisan puncak. Tapi memang tulisan pelang tersebut sudah banyak tertutup oleh rimbunya pepohonan yang merambat di sekitarnya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami bersyukur saat itu. Untuk memastikan bahwa itu betul jalur pendakian, selanjutnya sedikit kami melakukan orientasi medan, dan alhamdulillah memang betul. Di sekitar dekat papan tulisan tersebut, kami menemukan bekas sampah yaitu bungkus mie dan bungkus coklat beng-beng, dan dapat dipastikan bahwa betul ini jalur pendakian. Mungkin karena sudah lama tidak dilalui jalur tersebut, trek sudah ditutupi oleh rimbunya pepohonan serta daun-daun yang terjatuh. Jam 4 kami lanjut turun dengan mengikuti jalur tersebut. Jalur sudah betul-betul bersih. Bersih karena tertutup daun-daun yang terjatuh. Saat itu, waktu sudah akan gelap. Posisi masih jalan turun dengan kondisi sudah di jalur. Terlihat dari kejauhan, lampu-lampu rumah warga sudah kelihatan. Pemandangan tersebut sungguh membuat kami bersemangat, dan kami perkirakan tidak sampai 2 jam kami sudah bisa keluar dari hutan ini. Saat itu kami break untuk mengeluarkan senter serta lampu kabut. Ternyata kendala yang sekarang dihadapi yaitu penerangan, yang mana penerangan hanya tinggal lampu kabut dengan bahan bakar minyak tanah serta lampu senter aluminium. Itu pun jarak pandang hanya 2 meter. Selebihnya lampu senter pada mati total. Mengingat jarak yang katanya sudah dekat, perjalanan saat itu kami lanjutkan dengan posisi tetap. Kang Babi di depan pakai senter yang akan matot, di belakang penerangan pakai lampu kabut dipegang oleh Mas Budi. Di tengah kami berjalan sambil berpegangan ke carrier teman yang ada di depannya. Dalam perjalanan menerobos gelapnya malam dengan penerangan yang sangat minim, saat itu kami sedikit dikagetkan dengan omongan rekan kami yang namanya Cuan yang bilang tiba-tiba, "Assalamualaikum, maaf kakek, maaf nenek, kami semua permisi lewat." Sontak, saya yang tepat berada di belakangnya langsung ngomong, kamu ngomong sama siapa?" Cuan tidak menjawab, hanya dia menyarankan untuk tetap jalan. Di belakang terdengar juga Mas Budi berucap dalam bahasa Sunda halus, "Terima kasih Aki, kami semua mau tetap jalan, sebentar lagi mau sampai. Mari, Assalamualaikum." Mendengar itu, kami semua hanya terdiam. Lalu Mas Budi bilang, "Sudah, tetap fokus dan tetap jalan hati-hati, jangan lepas dari zikir." Cerita berlanjut,
Perjalanan tetap kami lanjutkan, walaupun jalan saat itu merayap. Pertanyaan dalam hati, kenapa perjalanan terasa lama? Padahal dari sore tadi, kampung-kampung yang dilihat sudah dekat, tapi sampai sekarang belum sampai-sampai juga. Pertanyaan itu mungkin sama dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman, tapi kami sepakat untuk diam. Tidak lama waktu berselang, Kang Babe yang berada di depan berbicara. "Kita istirahat di sini, tidak akan kondusif kalau perjalanan dilanjutkan." Kami semua pun istirahat di tempat tersebut. Dan saat kami melihat jam tangan, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami semua kaget. Saat itu yang membawa jam tangan hanya saya, Cuon, Mas Budi, dan Kang Babe. Semua dicocokkan waktunya sama, jam 1 dini hari. Setelah mendapati hal tersebut, kami semua sepakat untuk istirahat di tempat itu. Tidak pakai lama, flysheet kami keluarkan. Selanjutnya digelar untuk alas tidur. Pikiran saat itu terfokus untuk tidur full karena badan benar-benar terasa remuk. Capek luar biasa. Kami sudah tidak peduli lagi akan hal-hal mistis yang di luar logika. Dan akhirnya kami semua tertidur. Selasa hari keempat. Pagi itu kami semua terbangun sekitar jam 6 pagi. Posisi sudah terang. Ketika kami semua tersadar, kami semua melongo karena kaget. Ternyata semalam itu kami istirahat tepat di pinggir jurang. Memang ada jalur, tapi jalur itu melipir ke kiri. Dan yang tidak terbayang itu teman kami 2 orang, yaitu Jawek dan Dadang Pendul. Posisi kaki mereka dari lutut ke ujung kakinya sudah menggantung di mulut jurang. Sejenak kami semua terdiam. Setelah semua pulih, kami semua bercanda-canda lagi untuk mengusir kekagetan pagi itu. Tidak terbayang kalau seandainya malam tadi perjalanan diteruskan, kemungkinan besar sebagian ada yang terperosok masuk ke jurang. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kami semua ucapkan, berucap syukur di pagi itu. Singkat kata, kami semua di pagi itu melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung terakhir, yaitu Kampung Raja Galuh pada jam 8 pagi. Selanjutnya kami mencari warung terdekat karena perut sudah sangat lapar tingkat dewa. Dan ketika posisi sedang makan di warung, orang-orang kampung di sana pada heran dan pada ikut ngobrol dengan kami. Mereka bilang, memang dulu ada jalur dari desa mereka, Raja Galuh, untuk pendakian ke puncak Gunung Ciremai. Tapi jalur itu sudah lama ditutup, dikarenakan dulu ada warga yang meninggal di area hutan karena diterkam binatang buas. Infonya seperti itu, wallahu alam. Kejadian di Gunung Ciremai di tahun 2000 tersebut bagi kami suatu pembelajaran hidup yang sangat berharga. Semenjak kejadian tersebut, kami sudah beberapa kali melakukan pendakian ke sana via Cibunar atau Apuy. Alhamdulillah aman dan lancar. Itulah cerita singkat kami. Semoga jadi pembelajaran hidup khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua. Menunduklah ketika kau naik, bersujudlah saat kau berada di atas, dan tegaplah saat kau turun. Catatan tambahan. Yang pertama, kejadian Ratno di awal pendakian, info dari Mas Budi almarhum, saat itu rombongan kami sudah ada makhluk gaib yang mengikuti. Mereka mengikuti kami dari bawah sampai ke Batu Lingga. Wallahu alam. Yang kedua, kejadian waktu turun sebelum istirahat terakhir, di mana Cuon serta Mas Budi berucap salam kepada kakek-kakek. Menurut Cuon, ada kakek dan nenek dengan ramah menyuruh kami untuk singgah dan beristirahat. Dan Mas Budi juga berkata sama dengan apa yang diutarakan Cuon. Tapi yang membuat heran, kenapa hanya Cuon serta Mas Budi yang melihatnya, sedangkan kami 6 orang lainnya tidak melihat apa-apa. Yang ketiga, untuk Kang Babeh dan almarhum Mas Budi, hatur nuhun Kang. Yang keempat, andai berkenan untuk dimasukkan ke channel Ada Apa Gerangan, secara pribadi saya mohon maaf kalau ada tulisan yang kurang berkenan dan kurang sopan. Kalaupun tidak termasuk kategori dan tidak bisa dimasukkan, tidak apa-apa. Secara pribadi, saya sudah senang bisa berbagi cerita. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam hal ini banyak kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, salam lestari, Tatang. Nah, demikian pengalaman dari Bang Tatang. Kita nantikan cerita lain dari Bang Tatang selanjutnya yang mengalami pengalaman mistis baik di gunung ataupun di laut.
Yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.